Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', yang sekarang sampai pada bab tentang faraid, tentang hijab al-harman, menghalangi antara sesama ahli waris. Fadhal antum baca, Ustaz. Naam, Ustaz. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslan yasqutul ajdadu bil abi. Fasal gugurnya atau tidak mendapatkan hak waris kakek apabila ada ab, yaitu ada ayah. Wal ab'adu bil aqrabi, dan mereka yang memiliki kekerabatan jauh tertutup dengan yang dekat. Wal jaddatu bil ummi, demikian juga nenek tertutup atau tidak mendapatkan bagian apabila ada ibu, ada Wa waladul ibni bil ibni, dan anak daripada anak laki-laki atau cucu tertutup dengan adanya anak. Wa waladul abawaini bibni wa bani ibn wa ab, demikian juga waladul abawain, yaitu anak dari ibu dan bapak, atau al-akh saqiqah, sakik, dan al-ukhtu saqiqah, yaitu gugur tertutup apabila ada anak laki-laki dan atau adanya cucu laki-laki, dan gugur dengan sebab adanya ayah. Wa waladul abi bihim, demikian juga anak dari bapak, yaitu al-akh li ab, maka gugur dengan anak laki-laki, cucu laki-laki, dan juga dengan bapak. Wabil akhi li abawain, dan demikian juga gugur dengan adanya anak dari anak sekandung atau akh sakik dan ukht sakiqah. Wa waladul ummi bi walad wa bi waladil ibn wa bil abi wa abihi, demikian juga waladul yaitu anak seibu, maka gugur dengan anak sekandung, demikian juga dengan anak dari laki-laki, dan gugur dengan adanya ayah. Wa abihi, dan ayah dari bapak, yaitu kakek. Wa yasqutu bihi kullu ibni akhin wa ammin, dan gugur bersamanya, yaitu bersama bapak, kullu ibni akhin wa ammin, gugur bersama kakek, yaitu setiap anak dari akh dan juga paman. Allah, namsat. Ya, baik. Alhamdulillah, ini di sini muallif menjelaskan tentang siapa yang menggugurkan dan siapa yang tergugurkan. Untuk lebih jelasnya mungkin kita coba lihat di whiteboard, papan tulis tentang hubungan nasab dengan si yang meninggal. Seumpamanya yang meninggal namanya Ali wafat pada tanggal umpamanya 1 September 2021. Maka ketika Ali wafat ini umpamanya yang wafat Ali. Ini ke atasnya dia alhamdulillah ada ayah. Ayahnya ini punya ayah lagi kakek berarti. Kakek ini terkadang di sebagian orang masih hidup ayahnya. Berarti apa namanya ini? Ayah kakek. Ya. Ali punya ibu.
Suami dari ayah, ibu. Ibu punya ibu. Seperti nenek. Nah, kemudian dan seterusnya, nenek dan seterusnya, nenek, nenek. Nenek dari dua pihak ya, dari pihak ayah juga, di sini juga nenek dapat. Kalau kakek tidak, kakek hanya dari pihak ayah saja, dari pihak ibu tidak dapat. Kemudian ke bawahnya Ali punya anak laki. Anak laki Ali ini punya anak juga anak laki, cucu laki. Ini juga punya anak cucu, apa namanya? Anak cucu. Wallahu a'lam, anak cucu kita katakan namanya. Ya. Ini yang dengan anak perempuan, Ali punya anak laki, punya anak perempuan. Di sini tidak ada terputus. Di sini terputus. Hanya sampai di sini. Ali antara ayah ibunya, Ali antara ayah ibu dengan ini ada saudara-saudari. Kemudian yang dari ayah, seayah saja ada saudara-saudari. Yang dari ibu saja ada saudara-saudari. Ya. Dari sini istri dan suami. Istri dan suami tidak akan gugur. Cuman berkurang haknya iya, gugur tidak. Sini umpamanya kalau meninggal perempuan tentu suami, tapi kalau di sini meninggal adalah Ali, tentu istri. Istri selamanya tidak akan gugur. Tidak akan gugur. Ya. Maka di sini mu'allif mengatakan kakek gugur dengan adanya ayah. Lihat di sini hubungan nasabnya. Kaidah yang umum dijelaskan oleh para ulama bahwa yang mendapatkan hak waris melalui perantara, maka keberadaan perantara menghalangi dia untuk dapat. Jelas Ustaz Ihsan? Nah, Ustaz, wadih, Ustaz. Ya. Sekarang kakek dengan Ali, perantaranya siapa? Ayah. Ayah. Maka bila ayah masih hidup, walaupun kakek masih hidup, kakek tidak dapat. Nah, maju. Bila ayah hidup, kakek sudah wafat, ini sudah wafat umpamanya. Ayah dari kakek masih hidup, tapi tetap tidak dapat karena ada ayah. Ini maksudnya al-hijab al-hirman, gugur menggugurkan, menghalangi untuk mendapatkan. Kemudian nenek, mereka melalui ibu. Nenek yang ini walaupun dia dari pihak ayah, tapi dia jalurnya ke ibu ini. Karena sama-sama perempuan. Maka bila ibu masih hidup, nenek masih hidup, semuanya tidak dapat. Terhalangi. Kemudian bila ibu sudah wafat, nenek ini sudah wafat. Ini wafat. Ini masih hidup. Dia dapat. Tapi ini masih hidup, maka ini juga tidak dapat. Karena ini lebih dekat. Ini satu jalur, satu level, satu tingkatan, ini tingkatannya 1, 2, 3 ke si mayat.
Berarti yang paling jauh dengan adanya yang paling dekat tidak dapat. Yang satu jalur ya, ini satu jalur, satu jalur. Yang ke bawah, anak laki-laki, cucu laki-laki, anak laki-laki, anak dari cucu laki-laki. Keberadaan anak laki-laki menyebabkan cucu tidak dapat. Yang sering dipertanyakan adalah seperti itu. Umpamanya, andai ini dia punya, Ali punya anak laki-laki, anak satu, nomor satu. Anak laki-laki nomor 2, satu anak perempuan nomor 3. Ini dia punya cucu laki-laki juga. Ya. Yang ini wafat, anak laki-laki satu wafat, meninggal. Yang ini masih hidup. Ya, anak ini masih hidup. Apakah cucu ini dapat atau tidak? Jawabannya yang ini pasti tidak. Yang ini pasti tidak. Yang ini bagaimana? Juga tidak. Karena masih ada anak. Ya. Dan kemudian keberadaan ayah, kakek, atau anak laki-laki, atau cucu laki-laki menyebabkan saudara-saudari seayah seibu, saudari seayah, saudari seibu, semuanya tidak dapat. Semuanya tidak dapat. Karena mereka dapat dalam masalah kalalah. Istaftunaka fil kalalah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang kalalah. Kalalah itu seorang wafat, garis nasabnya ke atas sudah tidak ada, sudah wafat semua. Ayah wafat, kakek wafat, ayah dari kakek wafat. Garis nasab ke bawah juga tidak ada. Anak laki-laki sudah wafat atau memang tidak ada, cucu laki-laki sudah wafat atau memang tidak ada. Ya, itu dinamakan dengan kalalah. Ketika itu tidak ada, baru saudara-saudari ini dapat. Bila ada salah satu ini, ada anak laki-laki, atau ada cucu laki-laki, atau ada ayah, maka ini tidak dapat. Bila ayah sudah wafat, kakek masih hidup. Menurut pendapat yang rajih, kan kita sudah bahas tentang permasalahan kakek dengan saudara-saudari, pendapat yang terkuat, ini juga tidak dapat, dan tidak dapat. Ya, saya kira jelas. Kemudian, ini yang saudara seayah seibu. Antara Ali dengan saudara-saudarinya ini satu ayah seibu. Satu ayahnya mereka sama, saudara seibunya ayahnya sama, ibunya sama. Berarti saudara seayah seibu atau saudara kandung biasa dikenali kita ya. Kandung. Itu tidak akan dapat bila ada anak laki-laki dari Ali atau ayahnya atau kakeknya menurut pendapat yang kuat. Yang ini, yang saudara seayah, tidak akan dapat bila yang ini masih hidup. Saudara saya sih masih hidup. Ya. Wa waladul bil waladi wa bi waladil ibn wa bil abi wa abihi. Dan yang saudari si ibu tidak dapat bila ada saudara-saudari ini, saya si ibu dan ada saudara saya, dia tidak akan dapat. Saya kira selesai pembahasan hajat wal firman. Para ulama sering mengatakannya, kaedahnya adalah seseorang yang mendapatkan hak waris yang hubungannya dengan ahli waris melalui perantara, hidupnya perantara menyebabkan dia menjadi tidak dapat.
Dan sebaliknya, seseorang tidak sebaliknya, keberadaan anak laki-laki dan jalur nasab ke atas yang laki-laki, ayah dan kakek, menyebabkan saudara-saudari tidak dapat. Kemudian keadaannya lagi, keberadaan ayah tidak menghalangi ke bawah. Ayah dari Ali masih hidup. Ya, anak laki-laki sudah wafat, cucu tetap dapat. Tidak menghalangi. Kemudian karena dia tidak berbeda jalur dia. Kemudian keberadaan anak laki-laki Ali masih hidup. Ayah sudah wafat. Kakek sudah wafat. Ayah dari kakek tetap dapat karena berbeda jalur. Ya. Itu saya kira cukup selesai, Ustaz. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair. Baik, nakus soal jawab, Ustaz. Fadhal. Nah, alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian secara detail perincian dari bab hijab ya yang tertutup dengan sebab ahli waris yang lain, dan secara terperinci sudah dijelaskan. Bagi Anda yang ingin mendapatkan penjelasan mungkin lebih dalam terkait dengan pembahasan ini, kami langsung memberikan kesempatan untuk bersoal jawab. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama dalam kesempatan bab waris pagi ini, silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan siapa akhi di mana? Dengan Yudi di Bandung, Ustaz. Akhi Yudi di Bandung, silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, ini ada Pak Hadi meninggal. Pak Hadi. Sebentar Ayudi. Ya, Ustaz. Ini saya hapus dulu. Yang meninggal siapa namanya? Namanya Pak Hadi, Ustaz. Hadi wafat. Masih ingat tanggal dan tahunnya? Bulan Februari kalau nggak salah, tahun 2021. Ya, terus? Nah, Hadi ini punya anak satu, tapi sudah meninggal, tapi punya cucu 2. Sebentar. Hadi punya anak laki-laki. Anak laki-laki 1, tapi lebih dulu meninggal daripada Pak Hadi. Berarti dia tidak dapat mewarisi. Syarat Tidak dapat mewarisi adalah yang mewarisi hidup. Berarti kalau Hadi wafat bulan 2 2021, anaknya sudah wafat, bukan ahli waris. Cucunya juga nggak dapat, Ustaz. Ada anak lagi yang lain enggak, atau Cuma 1 anaknya. Baru turun ke cucu. Tadi kan cucu terhalangi oleh anak. Sekarang kan tidak ada anak. Berarti cucu dapat. Cucunya ada berapa orang dari anak laki-lakinya itu? Cucunya ada 2, 1 laki, 1 perempuan. Cucu anak laki 1, cucu laki ya, cucu laki, anak laki, cucu 1, perempuan 1 juga. Ya, perempuannya 1. Laki juga 1. Ya, laki 1, perempuan 1 cucunya. Ya, terus? Nah, kemudian Pak Hadi ini sebelum dia wafat, dia ada menikah lagi. Nah, itu sebelum wafat menikah lagi. Ada anak dari istri yang kedua, Ustaz. Ada anak istri kedua. Ya. Berarti ada anak. Ada anak dari istri kedua, tapi istri keduanya kan. Iya. Ya. Berarti ada anak. Ada anak ya dari. Berapa orang anak laki-lakinya, anak perempuannya ada? Anak lakinya 1. Anak perempuan tidak ada. Tidak ada. Baik. Istrinya masih hidup. Istri yang kedua berarti ini hidup ketika Pak Adi wafat. Istri yang kedua masih hidup, Ustaz. Istri
Ayah ibunya masih hidup. Ayah ibu dari Pak Adi. Oh, sudah nggak ada Pak Ustadz, sudah meninggal lebih dulu. Dalam kasus ini, walaupun cucu dari laki-laki ini ayahnya sudah wafat, anak laki-lakinya wafat, ini tidak dapat karena masih ada anak laki-laki. Maka dalam kasus seperti ini pembagiannya cuma dapat istri dapat 1/8, sisa untuk anak laki. Berarti harta dibagi 8, 7, 1. Jelas Pak Yudi? Tapi ini Pak Ustadz, anak ini yang istri kedua menikahnya kan memang tidak resmi Pak Ustadz. Artinya hanya nikah sir gitu. Itu pembagian tetap begitu. Kasir itu sah atau tidak dalam pandangan syariat? Ya kalau dari syariat ya mungkin ya, sah ya. Tapi kalau dari catatan Sebentar, saya bertanya. Antum, kakek antum masih hidup? Kakek masih hidup Pak Yudi? kakek udah meninggal. Nah, dulu tanyakan ke ayah anda atau ibu anda dulu kakek menikah resmi atau tidak? Oh ya. Kalau yang pertama nikah resmi. Enggak. Dalam Islam tidak ada syarat pernikahan itu harus tercatat di pencatatan sipil negara, tidak ada. Yang ada syarat sah nikah itu wali, kedua mempelai, itu yang rukunnya, kemudian ada mahar, ada ijab dan qabul, dan ada saksi, 2 orang saksi. Cukup. Iya, Pak. Tidak ada tambahan syarat sahnya itu harus ada pencatatan di sipil negara. Sama juga dengan jual beli, Pak Yudi. Anda lihat orang beli mobil, beli motor, atau beli tanah dari kerabatnya. Satu dan lain hal, si pembeli tidak balik nama. Sahkah jual belinya atau tidak? Iya, sah, Ustaz. Sah, jelas. Walaupun tidak ada pencatatannya. Ya, kembali ke Pak almarhum Hadi ini, jadi cucunya nggak dapat ya Pak Ustaz ya? Dari anak yang sudah almarhum ya Pak Ustaz? Jadi lebih kepada anak yang kedua dari istri yang kedua ya Pak Ustaz ya? Bukan lebih, memang yang dapat hanya satu anak laki-laki dengan istri. Cuman ini anak laki-laki ini yang paman dari cucunya ini, ya Allah mengatakan wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum min. Apabila dalam saat pembagian waris ada kerabat, ini kan berarti cucu kerabat, dan ada anak yatim. Cucu ini mungkin sudah masih yatim atau mungkin sudah tidak. Kalau sudah dewasa, sudah lebih 15 tahun umurnya, tidak yatim lagi. Tapi dia kerabat sangat dekat hubungannya dengan Pak Hadi. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, berikanlah rezeki kepada mereka, artinya si anak laki-laki ini pamannya 2 cucu ini dan nenek sambung mereka membagikan sebagian harta Pak Hadi kepada mereka. Tapi apakah wajib? Jawabannya tidak. Ya. Cukup Pak Hadi? Cukup Pak Hadi? Ya cukup Pak Ustaz. Alhamdulillah cukup jelas ya. Insyaallah. Makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik Pak Yudi, barakallahu fiik wa jazakallahu khair akhi di Bandung. Demikian jawaban dari pertanyaan antum dan sudah dijelaskan secara detail ya. Dan semoga ini menjadi pencerahan buat antum dan keluarga. Barakallahu fikum. Baik, saat kita berikan kesempatan yang kedua. Ya, halo. Silakan sudah masuk kembali. Halo, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Alfian di Balikpapan. Pak Alfian di mana, Pak? Di Balikpapan. Di Balikpapan. Baik. Silakan pertanyaannya, Pak Alfian. Ya. Abu Hadi meninggal 3 hari setelah Idul Adha. Namanya tahun ini tadi. Namanya? 3 hari
Pak Muhadi. Oh, Bapak Muhadi ya. Kita. Iya. Tahun berapa wafatnya, Pak? 2021 nih. Baik, Pak Muhadi wafat tahun 2021. Ya. Meninggalkan seorang istri, 2 orang anak putri. Tidak ada anak laki-laki. Bapak ibu dari Pak Muhadi masih hidup, Pak? Ibunya saja yang masih hidup. Ada ibu, ada istri, ada 2 anak perempuan. Ya. Anak laki-laki tidak ada. Tidak ada. Saudara laki-laki sekandung Nanti 1. dulu, Pak. Terus saudari kandung ada? Saudari kandung ada 2 orang. Sudah? Saudara seayah laki-laki 1, sisa 1. Sudah? Ya, sudah itu aja Ustaz. Bagaimana pembagian Ya. Jazakallah Ya, khair. kita lihat. Allah barik fiik. Ibu karena ada anak perempuan mendapatkan 1/6. Istri karena ada anak perempuan mendapatkan 1/8. 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. Dan saudara kandung mendapatkan sisa kalau ada sisa. Dan saudara seayah karena ada saudara yang kandung maka tidak dapat. Dari sini kita samakan penyebutnya 6 dengan 8 dengan 3 berarti 24. Ya. 24. 24 bagi 6, 4 bagi 8, 3 bagi 3, 8 kali 2, 16. Sisa 1 kan ya? Iya. Sisa 1. Sisa 1 ini akan dibagikan saudara kandung 2 bagian. Berarti dia 1 orang, berarti 2, 1 kali 1, 2. Ditambah 2 menjadi 4. 1 ini akan dibagikan kepada 4 bagian. Untuk mempermudah, agar 1 tidak ada pecahan, yang 4 dikali ke 24. Berarti 96. 96. 6. 4 dikali 20. 4 dikali 4. 16. 16. 4 kali 3, 12. 6. Nah, yang ini kan dia masing-masing 8 ini gampang. 8 kali 4, 32. 6. Kemudian 1, yang laki-laki saudara kandung dapat 2. 2. Kemudian saudari kandung dapat 1. Maaf. Yang ini dapat 2. 1. 6. 1. 1/9. Ya. Jelas, akhi? Masya Allah. Jelas Ustaz. Jazakallah khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Afian di Balikpapan, alhamdulillah sudah terjawab dan sudah dirinci dan ditulis. Silakan nanti di foto ya Pak, kalau misalnya Bapak lihat televisi, dan semoga ini menjadi pencerahan buat antum dan keluarga. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Baik, masih dalam hadis, dan bagi Anda yang ingin bertanya, kami ingatkan bisa juga dengan via chat WhatsApp. Kita akan telepon telepon yang ketiga. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Iya, siapa? Pak. Dengan Diana, Pak. Pak Diana di mana? Di Bandung. Baik, silakan pertanyaannya Pak Diana. Ya, jadi gini, ada perempuan ya, itu tuh meninggal sekitar 2 tahun yang lalu lah ya.
Nah, perempuan ini punya anak satu. Namanya siapa? Mungkin bisa disebutkan yang wafat. Yang wafat namanya Maria. Baik. Maria. Punya anak satu, perempuan. Maria wafat kapan? 2 tahun yang lalu, Pak. Kurang lebih. 2019. Iya. Bapak mohon maaf, dikecilkan dulu Pak volume suara TV atau radionya supaya tidak ada Iya. feedback. Oke. Cukup monitor via telepon. Udah, Pak ya? Ya, Pak ya? lanjut. Ya, terus punya cucu laki-laki 2 orang. Cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan? Maksudnya dia kan dari anak perempuan, Pak, kan anaknya cuma satu perempuan. Anak cucu dari anak perempuan tidak dapat. Ya, terus punya adik satu laki-laki. Sekarang yang masih hidup, Maria ini ketika wafat, ayah ibunya masih hidupkah atau sudah wafat? Ayah ibunya sudah wafat. Sudah wafat. Kakeknya, bapak dari bapak Maria, Sudah wafat. neneknya, ibu dari ibunya, Sudah wafat. tinggal yang hidup sekarang siapa? Anak perempuan hidup. Yang anak perempuan hidup, cucu laki-laki hidup, adik laki-laki. Sebentar. Suaminya sudah wafat. Suaminya sudah wafat. Terus pernah menikah lagi, tapi cerai, belum nggak punya anak, cerai lagi udah. Dia punya anak perempuan satu, masih Ya. hidup. Kemudian ada di sini cucu dari anak ini punya anak. Anak perempuan ini namanya siapa ini? Tidak masalah. Cucu Perempuannya namanya dari Yani. anak perempuan. Yani namanya. Cucu anak perempuan. Berapa orang yang laki-laki, berapa yang perempuan? Cucunya ini. Cucunya laki-laki 2, Dion. Perempuan. Laki-laki. Cucunya laki-laki. Yang perempuan tidak ada? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Sudah. Saudara-saudari dari Maria masih ada yang hidup? Ada, Pak. Adiknya. Namanya Ius. Adik kandung? Adik kandung. Laki atau perempuan? Laki. Yang laki seberapa orang? 1. Satu saudara. Soalnya yang lainnya udah pada meninggal, tinggal ini aja yang hidup. Satu saudaranya aja. Ya udah. Ini sudah bisa dibagi. Yang cucu tidak dapat karena walaupun ini anak perempuan sudah meninggal, cucu tetap tidak dapat. Ya. Karena dia adalah dari garis perempuan, dan dari garis perempuan bukan merupakan ahli waris. Saudara kandung berarti yang dapat ini cara pembagiannya adalah anak perempuan. Karena 1 orang dapat setengah, kemudian ini sisa untuk asobah. Berarti hartanya dibagi 2 bagian, 1. Jelas, Bapak? Nah, jadi adiknya dapat anaknya setengah. Adiknya dapat berapa? Adik laki-lakinya? Setengah sisanya. Sisa dari setengah berapa? Setengah kan ya? Hanya lagi ya. Oke. Nah ini ternyata sebelum meninggal yang Maria ini, kalau dihibahkan semua ke anak perempuannya, berarti adiknya nggak dapat ya, Pak ya? Kalau atau sudah terjadi? Ini masih prediksi aja. Kalau misalkan sebelum meninggal Ibu Maria ini dihibahkan ke Yani, ke anaknya semua sebelum meninggal, berarti adiknya nggak dapat ya, Pak ya?
Itu dia menghibahkan kapan? Pada sakit saat akan meninggal atau pada dalam keadaan sehat? Mungkin dalam keadaan sehat misalkan. Kalau keadaan sehat, sudah serah terimakah atau belum? Misalkan sudah terima misalkan Pak. Kalau sudah serah terima, berarti dia ketika hidup tidak punya apa-apa lagi, begitu kan ya? Ya, Ya, umpamanya dia punya rumah, punya kendaraan, dibalik namakan nama anak perempuannya. iya. Kemudian uang di rekeningnya ditransfer ke rekening anak perempuannya, tutup Iya, berarti misalkan. rekening dia. Ya misalkan. Emas, Soalnya emas yang ada di telinganya, di gelang yang ada di tangannya, kemudian kalung yang ada di lehernya, dilepas semuanya dikasih ke anaknya, diserah terimakan. mungkin nggak semuanya. Kalau Mungkin nggak semuanya. sebentar. Mungkin. Ini aja Pak. Tadi kata Mas, Mungkin ini kan ada 2 rumah nih Pak. Ada 2 rumah. Yang gedenya aja ya. Yang 2 rumah itu misalkan dihibahkan semuanya aja ke anak perempuan itu. sudah balik nama. Nah, misalkan udah misalkan. Kalau sudah ya udah punya si anak perempuan, tidak dibagi waris. Jadi adik ini nggak dapat Misalnya ya, Pak? dibagi waris. Hah? Adik ini nggak dapat ya berarti adik laki-lakinya. Saudaranya ya tidak dapat lah karena sudah dihibahkan. Baik Pak kalau gitu. Cukup Pak Dian? Tapi untuk itu kita harus mengetahui ya surat itu surat apa hibahnya gitu ya. Apakah betul dihibahkan atau enggak ya? Kalau Tidak perlu surat hibah, yang penting sudah balik nama atau belum. oh gitu aja ya, balik namanya aja ya, standarnya ya gitu. Ya, sertifikat kepemilikannya sudah balik nama atau belum. Bila belum, berarti belum serah terima. Kalau misalkan surat wasiat gitu aja, tapi ininya belum Serah terima itu Bapak, kalau barangnya bisa dipegang dengan dipegang, ya. itu serah terima. Kalau barang tidak bisa dipegang, seperti rumah, tanah, kendaraan, itu dengan balik nama bila yang ada pencatatan sipilnya, pencatatan kenegaraannya. Oh iya. Bila yang tidak, dengan dikuasai. Baik. Nah ini Pak, punten nih, kalau misalkan Maria ini dulu nih kan punya suaminya udah meninggal, tapi suami ini menikah istri keduanya gitu ya. Nah dari istri kedua itu misalkan punya ada anak laki-laki 1 Pak. Dulu kan udah meninggal ya, udah lama. Mungkin udah ini udah apa namanya udah pecah waris kan. Apakah ini anak yang itu udah dapat lagi nggak Pak? Dari harta Maria? Iya dari harta Maria ini. Kan Ya. udah. Apa hubungannya dengan Maria? Nggak ada hubungan nasab kan ya? Yang saya Bukan. Kan Anda katakan Maria pernah menikah dengan suami. iya. Terus suaminya Kemudian meninggal. suaminya menikah lagi dan punya anak. Iya 1. Berarti yang itu kan adalah anak suaminya, bukan anaknya dia. Maka tidak ada hubungan nasab dan tidak mendapatkan waris. Oke, baik Pak. Siap. Kecuali yang wafat suami Maria. Iya. Baik. Kalau suami Maria dapat, dia itu dapat. Dan anak Maria ini yang 1 perempuan ini juga dapat, Maria juga dapat. Statusnya istri, dan ini statusnya anak. Baik. Cukup Pak? Ya, satu lagi Pak, satu lagi. Kita berikan kesempatan bagi yang lainnya Pak. Jazakallah khair. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik, dan mohon maaf kita berikan kesempatan juga bagi yang lain, bagi yang bertanya. Kita masih berikan kesempatan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat ya. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Imron di Bandung, Pak. Pak Imron silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Mau bertanya Pak Ustadz. Nah, Halo. silakan Pak Imron, silakan. Ya, mau bertanya Pak Ustadz. Jadi begini, ini mohon maaf agak di luar tema ya Pak Ustadz.
kalau misalkan saya mau meminjam uang dengan jaminan sertifikat rumah. Nah, tapi uang ini saya gunakan untuk beberapa kebutuhan untuk pendidikan anak, terus membeli kendaraan. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih, jazakallahu khairan. Sebentar. Ini Anda pinjam ada pertambahan atau tidak? Gimana Pak Ustadz? Anda pinjam uang dia sekian juta. Ada Iya. pertambahankah ketika membayar atau tidak? Oh, maksudnya pas mengembalikannya gitu ya? Ya. Ada persyaratan ditambahkan atau tidak? Ada, jadi ini mau misalnya pinjam ke bank gitu Pak Ustadz. Oh, Anda daripada pinjam ke bank, lebih baik mana yang bisa dijual dari harta Anda dijual. Oh, gitu ya. Karena Anda pinjam ke bank itu namanya riba. Anda berdosa karena telah berbuat riba. Kemudian Anda dari sisi dunia juga rugi. Yang dipinjamkan oleh bank itu tidak sama harganya dengan tanah. Kalau harga tanah Anda umpamanya 100 juta, dia tidak akan pinjamkan Anda 100 juta. Di bawah itu dia pinjamkan. Paling 80 juta. Kemudian setelah itu Anda harus bayar berlebih. Bila Anda terlambat waktu pembayarannya, Anda dikenakan denda juga. Sangat memungkinkan nanti tanah hilang, Anda juga kena dosa. Berarti rugi 2 kali kan? Iya. Ya, sudahlah berdosa besar karena melakukan riba, kemudian Anda rugi, hilang uang Anda 20% dari harga tanah. 20 juta hilang kan nggak sedikit itu. Iya, betul Pak Ustadz. Ya. Maka lebih baik Anda jual dapat uang 100 juta ya, penuh milik Anda dan tidak ada ribanya. Allah tidak murka kepada Anda dan terpenuhi kebutuhan Anda dan lebih menguntungkan Anda. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Alhamdulillah. Jazakallah. Wa iyyakum barakallahu fik, Pak. Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kami berikan kesempatan kembali masih via telepon. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana, Akhi? Dengan Budi di perjalanan. Pak Budi, silakan pertanyaannya. Silakan Pak Budi. Ya, Ustaz. Jadi beberapa tahun yang lalu orang tua anak tuh mau minjem uang di bank. Cuma berhubung umurnya sudah tidak mungkin kan untuk minjam uang di bank, beliau akhirnya secara tanda kutip itu seperti menghibahkan rumah ke adik saya. Nah, itu sudah balik nama, sertifikat sudah balik nama. Nah, apabila nanti saat ini sih orang tua ibu Ana sudah meninggal, bapaknya sih masih ada. Pertanyaan Ana itu, apakah rumah itu yang tanda kutip dihibahkan tadi ke adik Ana untuk meminjam uang, itu jadi haknya adik Ana atau bisa sebagai harta waris dari orang tua Ana? Itu Ustaz. Sebentar. Orang tua Anda pinjam uang ke bank begitu atau ke adik Anda jadinya? Orang tua Anda pinjam ke bank, tetapi karena umurnya tidak memungkinkan, pakai sertifikat rumah orang tua Anda, karena umur tidak memungkinkan untuk pinjam bank, akhirnya tanda kutip dihibahkanlah, seakan-akan dihibahkan ke adik Ana dan dianggap adik Ana yang dapat uang dari mana? Sebentar, Afwan. Dapat dari mana uang orang tua Anda dapat uang? Dari itu, jadi kesannya adik Anda yang meminjam uang gitu, padahal sebenarnya orang tua Anda yang meminjam uang. Sebentar. Adik Anda yang maju kepinjam ke bank pakai nama dia dan sertifikat tanah orang tuanya. Tapi sertifikatnya akhirnya harus dirubah ke nama adik Ana gitu. Sertifikat rumahnya. Ya, berarti sudah dihibahkan beliau. Ya, seakan-akan seperti itu. Tapi kita semua tahu nih sebagai adik BKP itu hanya untuk mengakali bank saja gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana status itu? Apakah nanti jadi hak milik adik Ana ataukah menjadi harta waris nantinya gitu?
Pertama, adik Anda jelas berdosa menjadi pelaku riba, pemberi Ya, makan dulu riba, masih zaman dan dulu, ayah Ustaz. Anda Paham, yang gitu, ya. ya, ayah Anda juga berdosa. Ya. Kemudian status harta yang tadi, kalau secara legal tentu sudah punya adik, kan nama dia sudah. Tapi secara syar'i, bila ayah Anda wafat, ya, status tanah itu tidak milik adik Anda tadi. Yang milik dia hanya sebesar yang dibayarkannya utang yang hutangnya kepada pihak bank. Paham? Namanya berutang ke bank sebanyak 80 juta. Dan harga tanah tadi seharga 100 juta. Ya. Ketika sudah selesai hutang dibayarkan oleh adik Anda tadi, karena diberi hutang dia juga, dia membayarkan, sudah selesai urusannya dengan bank, dinilai tanah tadi berapa harganya. Naik, umpamanya harga tanah menjadi 150 juta, yang milik adik Anda di sana hanya 80, sisanya dibagi waris. Paham? Hutang sih sebenarnya yang bayar tetap orang tua anak sih, Ustaz. Yang bayar hutang ke banknya tetap orang tua anak sebenarnya, bukan adik anak. Cuma hanya nama saja. Tetap orang tua Anda pinjam nama berarti. Iya, pinjam nama dengan adik anak itu. Jadi yang bayar ke bank tetap Di mana-mana pinjam nama, kebiasaan pinjam nama apakah berarti hibah? Kenapa, Ustaz? Apakah pinjam nama berarti hibah? Tidak pernah pinjam nama hibah. Iya, tetapi persyaratan bank pada saat itu sertifikat rumah itu harus diganti terhadap kepada adik anak gitu. Iya, itu Makanya, tidak hibah. Iya. Sama juga Anda beli kendaraan atau tanah dan Anda belum balik nama, kan biasa itu. Iya. Apakah itu hibah? Anda jual beli. Tidak sih, jual beli Ustaz. Paham? Iya. Berarti tetap menjadi harta waris. Sama dengan yang tadi, itu adalah milik ayah Anda, tetap dibagi waris. Iya. Cuman yang jadi masalah adalah di hukum legal positif di negara. Andai adik Anda ini tidak tidak kooperatif, tidak sadar, ya tentu yang lain tidak mendapatkan, saudara-saudara dia tidak dapat hak waris. Baik. Tapi dampaknya di akhirat dia akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, menghalangi, merampok hak saudara-saudarinya yang lain. Baik, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyyak. Baik. Jazakallah khair Bapak, barakallahu fiik, dan alhamdulillah sudah terjawab. Semoga ini menjadi pencerahan buat antum dan keluarga. Barakallahu fiikum. Dan kami angkat selanjutnya pertanyaan dari chat WhatsApp, cukup banyak. Baik, kita angkat Ustaz di antaranya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah saya wafat tahun 2011 dan beliau meninggalkan seorang istri, kemudian anak laki-laki 1 orang, kemudian juga anak Wafat 2011. Nah, Ustaz. Seorang istri, meninggalkan seorang istri, kemudian 1 orang anak laki-laki, dan 2 anak perempuan, dan seorang anak angkat laki-laki, Ustaz. Kemudian ayah memiliki wasiat, jika wafat maka harta dibagi rata, Ustaz. Akan tapi wasiat tersebut tidak tertulis. Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Walaupun tertulis, itu wasiat batal. Nah, karena dia menentangi wasiat Allah. Di awal ayat waris surat An-Nisa ayat 11 Allah mengatakan, yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian bila kalian wafat, maka untuk anak laki-laki 2 bagian, untuk anak perempuan 1 bagian. Tidak ada bagi rata. Nah. Yang anak angkat tidak dapat. Ya, anak angkat tidak dapat. Kemudian istri dapat 1/8. Kemudian ini sisa
8, 1, 7. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 berarti 4. 4. 7 bagi 4 tidak bisa. Ada pecahan. Sama dengan 32. 4 kali 1, 4. Dan laki-laki dapat 14. Dan perempuan dapat 7, masing-masing 7. Ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan pendengar yang bertanya bisa dilihat dan jazakumullah khairah. Kami angkat selanjutnya kembali dari pendengar kita yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan berbeda, Ustaz. Ustaz, apabila saya mau mendaftarkan haji melalui sebuah agen dan untuk membeli porsi hajinya, maka saya perlu membayar lebih dahulu kepada agen tersebut seharga 25 juta, Ustaz. Kemudian selanjutnya saya diwajibkan membayar setoran sebanyak kurang lebih 84 bulan, di mana totalnya sekitar 50.400.000, Ustaz. Dan biaya real daripada ibadah haji sekitar 37 juta. Bagaimanakah hukumnya uang kelebihan tersebut, Ustaz? Bukan bagaimanakah hukumnya, Anda bisa berangkat atau tidak. Itu yang paling penting. Daftar tunggunya 25 tahun, Ustaz. Pun 25 tahun bayaran segitu. Nah, kalau daftar tunggu 25 tahun, biasanya bayarannya normal. Tapi kalau Anda ingin dipercepat, itu mungkin si agen minta uang, mungkin berharap untuk bisa diuruskan di pihak yang berwenang, sehingga antrian tunggunya lebih maju, segala macam, itu masih memungkinkan. Tapi kalau daftar tunggunya normal, hukum asalnya adalah biaya yang resmi dibayarkan oleh negara. Dan tidak perlu Anda pakai agen. Langsung daftar ke Kementerian Agama juga bisa. Wallahu a'lam. Atau melalui bank syariah juga bisa untuk mendaftarkan di Kementerian Agama. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Kembali terkait dengan bab waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah kami meninggal tahun 1986. Dan ibu meninggal Juni 2021, Ustaz. Bentar. Terus ayah wafat 1986 dan ibu meninggal Juni 2021. Anak-anak keduanya ada 5 orang, Ustaz. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Tiga laki-laki dan 2 perempuan. Dan 1 dari 3 laki-laki ini sudah wafat tahun 2002, Ustaz. 2002. 1 dari 3 anak laki-laki ini sudah wafat tahun 2022. 2002 apa 2022? 2002, Ustaz. 2002. Nah. Terus Ayah dan ayah dan ibu dari kedua orang tua kami sudah wafat terlebih dahulu. Demikian juga saudara dari ayah dan ibu dari ayahnya 86. Nah, Ustaz. Pertama dibagi itu satu persatu. Baik. Ketika ayahnya wafat. Nah. Ayahnya wafat 86. Ayah ibunya masih ada, kakek Anda berarti sudah wafat di sini. Kakek dan nenek. Nah. Sudah wafat. Iya. Kemudian ketika ibunya 2001 wafat, ayah kakek neneknya Anda berarti masih ada atau tidak dari ibu? Sudah wafat juga, Ustaz. Sudah wafat. Kau sudah wafat. Cuman masalahnya yang ini dapat warisan dari ayah. Nah. Nah. Yang
dua laki-laki, dua perempuan dapat warisan ayah, warisan ibu. Berarti yang harus dibagi dulu ini dengan cara pembagian seperti ini. 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Dan istri ya Ustaz. Dan istrinya ya Ustaz. Oh ya, istri. Nah, Istri dapat 1/8. Kemudian ini adalah sisa 8, 1, 7, 6 tambah 2, 8. 8 kali 8, 64. 64, kemudian 8 kali 7, ini 14. Ini 14. Sini 7. Sini 8. Ya. Ketika istri wafat, kemudian ini wafat, ahli warisnya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Tertutup Ustaz. tinggal. Hah? Tertutup Ustaz tulisan. La samahtum fil fawq. Tidak Di atas sebelah kanan mungkin bisa. kelihatan. Nah, Ustaz. Nah, sudah jelas. Hah? Sudah bisa terlihat sekarang Ustaz. Saya belum pindahkan, kok sudah jelas. Ditutup itunya Ustaz. Apa namanya? Bagian bawah layar. Tadi tertutup dengan tulisan. Sekarang sudah jelas, Sudah tidak bisa. perlu saya berubah. Tidak Ustaz. Tidak perlu. Ya, baik. 2 anak laki-laki, anak perempuan. Nah. 2 kali 2, 4, tambah 2 berarti 6. Tinggal dibagi harta istri ini menjadi 6. Di sini dapat masing-masing 2, perempuan dapat 1. Ayo. Insyaallah. Apakah saudara ibu ini mendapatkan bagian Ustaz? Saudara, mana di sini saudara? Di sini disebutkan bahwa ibu memiliki saudara sekandung. Apakah dapat bagian atau tertutup dengan anak Ustaz? Tertutup dengan adanya anak laki-laki. Baik. Ya. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya secara terperinci setelah menjelaskan. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban bagi pertanyaan yang disampaikan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, terkait dengan pertanyaan pesan waris kembali. Bapak Chan meninggal tahun 2015 Ustaz. Chan wafat 2015, Juli 2015. Dan beliau meninggalkan seorang istri. Bapak ibunya sudah wafat. 6, Ustaz. Ayah ibu Pak Chan sudah wafat lebih dahulu. Nah, kemudian meninggalkan istri, seorang istri dan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dua orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dan Bapak Chan ini memiliki seorang saudara kandung, Ustaz. 1 perempuan dan 1 laki-laki yang masih hidup. Seorang saudara laki-laki dan seorang saudari perempuan. Tadi di dalam pembahasan tadi kita jelaskan bahwa bila anak laki-laki hidup, saudari tidak dapat. Berarti ini tidak dapat, ini tidak dapat. Yang ahli waris hanyalah istri dan anak laki-laki dan anak perempuan.
istri dapat 1/8, sisa 1/8 sisa, berarti di sini 8, 1, 7. Ini dibagikan kepada 6 bagian. 7 bagi 6 ada pecahan, maka dikali 8, 6 kali 8 sama dengan 48. 48, 6 kali 1, 6. Anak laki-laki mendapat 14. Anak perempuan dapat 7. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian. Pendengar yang bertanya, demikian jawaban yang disampaikan Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan WhatsApp dari Abu Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, Ustaz, uang penghasilan kami tertahan oleh perusahaan karena pandemi, Ustaz. Kemudian kami mau menjual harta benda yang masih ada di rumah, akan tapi sulit untuk menjualnya, dan juga memang susah untuk dijual karena lokasinya tidak strategis, Ustaz. Dan uang kami jauh dari mencukupi untuk biaya sekolah pendidikan karena kondisi pandemi saat ini. Dan sebelum pandemi juga menyekolahkan kakaknya dengan penghasilan dan jika kurang menjual harta benda. Lalu kemudian kami mendatangi lembaga keuangan syariah, itu pun ditolak karena perusahaan yang kami kerja di dalamnya dilarang untuk diberikan kredit melalui bank syariah, akan tetapi yang ada dan diperbolehkan oleh bank konvensional atas nama teman, karena perusahaan anak adalah perusahaan yang oleh OJK atau pemerintah, perusahaan yang pegawainya dilarang untuk diberikan kredit. Menjadi pertanyaan adalah, apakah ini menjadi sebuah darurat bagi kami untuk boleh mengajukan pinjaman sebatas untuk mencukupi kebutuhan? Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Anda datang ke lembaga zakat, kan ada Basnas provinsi, ada Basnas nasional, kantornya ada, Basnas kabupaten atau wali kota ada, bahkan Basnas kecamatan ada. Anda datang kepada mereka, di sana ada hak Anda. Ya. Tunjukkanlah di sana, minta hak Anda dari zakat tadi. Kan dengan cara berbuat riba. Ya, alhamdulillah. Demikian akhi Abu Wildan solusi yang diberikan Ustaz, dan semoga Allah berikan kemudahan buat antum dan keluarga. Barakallahu fikum wa yassalamu. Dan qadar Allah, andai lembaga zakat tidak memberikan, Anda terus meminta kepada Allah Azza wa Jal. Bagi Allah mudah, bagi Allah Azza wa Jal untuk memberikan apa yang diinginkan oleh hambanya. Bukankah Allah telah menjamin, berdu'udi fastajib lakum, minta kepadaku, aku akan berikan. Dan keseharian kita menunjukkan kita lebih suka minta kepada manusia dan berharap dengan manusia walaupun Allah murka dengan berbuat riba tadi. Ya. Lupa akan Allah Azza wa Jalla. Maka ini sebuah kerugian di dunia dan di akhirat. Fadhal. Jazakumullah khair Ustaz. Demikian tambahan nasihat dan jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita, Bu Fatimah bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika rumah wakaf apabila pewakaf meninggal dunia, apakah ahli waris berhak mengambil kembali, Ustaz? Di mana akad dengan pewakaf baru secara lisan saat beliau masih hidup, namun sertifikat sudah diserahkan kepada lembaga penerima wakaf. Dan saat ini sertifikat tersebut diminta kembali dan ahli waris memberikan pernyataan berhak mengambil kembali dan bahkan bisa mengalihkan wakaf tersebut ke lembaga lain. Mohon pencerahan dan jawabannya, Ustaz. Tidak ada hak dari keluarga, dari ahli waris untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau Allah sudah terjadi, mereka berdosa semuanya, kecuali si penerima wakaf pertama tidak amanah. Itu berhak mereka mencabutnya dan memberikan hak nazir mengelola wakaf kepada yang semisal dengannya.
Kalau tadi wakafnya adalah untuk pesantren, pesantren yang ini ternyata tidak amanah, dia cabut, kemudian dia berikan pesantren lain yang amanah. Adapun diambil menjadi hak milik, maka tentu akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi SAW berdasarkan hadis Ibnu Khattab yang bertanya kepada Rasulullah, diriwayatkan oleh anaknya Ibnu Umar, la yuhab wa la yurath. Tidak tidak bisa diwariskan lagi bila dia telah berwakaf walaupun tidak ada tercatat dalam catatan resmi. Nah. Baik, Ustaz. Baik, jazakallah khair. Demikian Abu Fatimah yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya rumah yang dikontrakkan setahun selama 12 bulan, namun di bulan kelima pemilik rumah tersebut minta pengontrak untuk pindah karena rumah mau dijual. Pemilik rumah bersedia mengembalikan uang sewa secara full, tapi pengontrak tidak bersedia untuk pindah rumah, Ustaz. Hak si pengontrak untuk melakukan hal tersebut dan berdosa si pemilik rumah untuk mengusirnya bila si pengontrak tidak menyetujui permohonannya. Nah, memang pada dasarnya hukum akad sewa menyewa mengikat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Tidak bisa dia batalkan sepihak seperti yang dilakukan tadi. Kecuali dia redha, berarti terjadi perubahan akad. Namun si pemilik tidak akan susah dia menjualnya. Ya, dia jual, dia syaratkanlah kepada pembeli bahwa saya jual sekarang, balik nama bisa, tapi setelah terima objeknya, karena bisa kamu setelah terima dengan balik nama sudah milik kamu. Ya, tetapi untuk kamu bisa tinggal di dalam itu setelah selesai kontraknya, umpamanya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kamu bisa tinggal di sana. Atau, dan konsekuensinya, hak sewa kontrak, sisa kontraknya saya berikan kepada kamu, kepada pembeli, atau saya kurangi harga, tidak ada masalah. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawaban. Biasa aja, satu building, biasa sudah berpindah ke 5 tangan, pengontraknya masih itu saja. Dan tidak ada masalah, secara syariah tidak ada masalah, secara pencatatan legal negara pun tidak ada masalah. Nah, jazakallah khair, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari beberapa pertanyaan yang sama. Ustaz, bagaimanakah hukumnya ketika orang tua memberikan pesan agar rumah yang ditempati ini tidak dijual dan dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul dan juga untuk mengikat tali silaturahim, Ustaz. Dan bila satu nanti anak-anaknya kemudian menjualnya, apakah menyelisihi dan juga melanggar pesan orang tua termasuk kedurhakaan? Jazakallah khair. Sekarang orang tua sudah masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup, Ustaz. Kalau masih hidup terserah dia ngomong. Setelah dia ngomong, dan itu masih hak milik dia. Tapi ketika dia wafat, ya, tidak ada hak dia satu jengkal pun di atas tanah yang dia beli dengan harta keringatnya tadi. Itu Allah telah memindahkan kepemilikannya dari dia kepada ahli warisnya. Maka ucapan yang tadi tidak berlaku. Itu sama saja Anda mengatakan kepada tetangga Anda, jangan jual rumah kamu ya. Apakah ada hak bagi tetangga? Bagi tetangga tadi mengatakan, ini ada haknya dia. Cuman ngomong doang. Tapi terserah tetangga tadi, tanah-tanah dia, rumah-rumah dia, mau dia jual, mau dia apakan, terserah dia. Baik. Jazakumullah khair, Ustaz. Kami akan kembali masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya seorang diri, Ustaz. Saya seorang diri dan tidak memiliki keturunan. Saya memiliki harta dan rumah. Yang menjadi pertanyaan, jika saya meninggal, bagaimanakah sebaiknya pembagian harta waris? Saya memiliki seorang kakak. Saya memiliki 2 orang
kakak laki-laki dan 1 orang adik Ustaz, dan 1 orang adik. Mohon Adik nasihat. laki perempuan. Seorang adik laki-laki Ustaz. Berarti 3 saudara laki-laki. Nah, Udah ketika dia wafat dibagi 3 aja. Bapak ibunya masih hidup? tidak Ustaz. Tidak. Berarti untuk saudara laki-lakinya dibagi 3. Nah. Jazakallah khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa untuk bertanya. Baik, kita sapa penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengan siapa di mana Bapak? Fahmi Hamdani di jalan. Silakan Pak Hamdani. Ya, barakallahu fikum. Baik, barakallah. Ini kan ada Bu Dewi Amalia meninggal. Ibu Dewi Amalia meninggal. Ya, tahun 2018. Baik, pelan-pelan ya Pak. Boleh. Biar dicatat sama Ustaz. Silakan Ustaz. Ibu Dewi wafat Tahun 2018. tahun 2018. Ya, Terus mempunyai suami dan 3 orang anak. suami masih hidup. Masih Anak laki-laki berapa orang? Perempuan berapa orang? anak laki-laki 1, perempuan 2. Bapak ibu dari Bu Dewi masih hidup? Ibu masih hidup. Bapaknya beliau tidak sudah wafat. Sudah wafat. Ya. Bagian warisnya adalah seperti ini. Ibu dapat 1/6, suami dapat 1/4, dan laki perempuan dapat sisa 6 dengan 4 bisa 12. 2, 3. Sisanya 7. 7 akan dibagikan laki-laki 2 tambah 2 anak perempuan 4. Akan dibagi 4. 7 dibagi 4 ada pecahan. Maka 4 dikali 12 sama dengan 48. Kemudian 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. Kemudian anak laki-laki dapat 14. Anak perempuan dapat 7. Gitu Pak. Ibunya dapat 8/48, suaminya dapat 12/48. Satu anak laki-lakinya dapat 14/48. Masing-masing anak perempuan dapat 7/48. Baik, Ustaz. Cuman ini permasalahannya satu, Ustaz. Ini kan sebetulnya warisannya itu tanah dan bangunan. Tapi ini dari pihak orang tua, suami merasa ini bukan warisan dari istri karena ini dibangun bersama-sama bangunannya, sedangkan ini kan tanahnya hibah dari orang tua dari Ibu Dewi. Itu sesuai syariat seperti apa ya, Ustaz? Apakah betul harta istri atau harta Ibu Dewi atau harta bersama suami dan istri? Dari membangun rumah, berapa persen saham istri, berapa persen saham suami ketika membangun? Berapa uang suami, berapa uang istri? Ketika membangun itu tanah sudah bangunan sudah jadi sekitar 30%. Kemudian 70%-nya dibangun bersama menggunakan uang istri kurang lebih 70%, 30%-nya uang dari bulanan istri yang diberikan suami. Seperti itu, Tad. Kalau berarti uang istri semua, nggak ada uang suami? Nah, itu merasa suami, uang bulanan itu ya haknya suami. Apakah betul pemahaman seperti itu, Tad? Baik. Anda berikan uang kepada teman Anda. Apakah uang yang teman itu milik Anda lagi?
Bukan. Ya bukan, ya sama lah seperti itu. Suami memberikan uang kepada istrinya. Apakah milik dia lagi? Walaupun itu untuk bulanan ya, Ustaz. Artinya bulanan mungkin dikasihnya 5 juta untuk dipakai bersama untuk makan nasi, tapi Ibu Dewi menyisihkan sebulannya 2 juta untuk membangun rumah sedikit demi sedikit. Itu sudah bukan hak suami berarti ya, Ustaz ya? Tergantung akadnya antara suaminya dengan istrinya. Kalau suaminya mengatakan ini gunakan 5 juta bulanan ini untuk biaya makan. Nah, bila ada kelebihan tidak halal bagi kamu, kamu beritahu saya, kembalikan ke saya. Kalau seperti itu, iya. Oh, saya kurang Tapi tahu kalau suaminya mengatakan ini 5 juta uang bulanan, kalau ada lebih ambil untuk kamu, pintar-pintar kamu lah. Iya. Dan biasanya, wallahu alam, biasanya rumah tangga seperti yang kedua itu. Kalau ada lebih, pintar-pintar kamu. Termasuk mobil peninggalan Ibu Dewi Amalia juga kan, itu mobil dibeli menggunakan uang bulanan juga ya, hasil menabung. Itu tapi masih atas nama bapak masih nama suaminya untuk di STNK. Itu warisannya warisan suami atau warisan Bu Dewi ya, Ustadz? Sama dengan tadi. Dengan tadi umpamanya apakah suaminya mengatakan kalau ada lebih itu milik kamu atau kembalikan. Baik. Ya, kalau cuman bila suami minta kembali, berarti istri di rumah tangga suaminya hanya sebagai numpang makan doang gitu. Karena Ya, saya cuma dapat makan doang dan melakukan semua aktivitas. Saya anaknya Bu Dewi, mohon maaf. Harusnya. Tapi suaminya, orang tua saya, bapak saya itu mengaku ini bersama-sama, jadi masih haknya bapak saya, jadi tidak boleh untuk dibagikan katanya, termasuk mobil dan tanah dan bangunannya, kayak gitu. Tinggal Anda sampaikan, andai bapak Anda ribut segala macam, katakanlah, sampaikan dengan baik dengan cara demikian. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Allah barik fiik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat buat yang bertanya antum dan juga ayahnya. Semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan Ustaz, demikian mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian. Silakan Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, semoga Allah selalu menunjuki kita jalannya yang benar, dan mana yang hak kita dan mana yang bukan hak kita, ya. Karena mengakui yang bukan hak kita menjadi hak kita itu menyebabkan kita makan harta dengan cara yang batil, dan Allah tentu akan memurkai kita di dunia dan di akhirat. Dan itu bisa kita ketahui dengan mempelajari syariat Allah. Bila tidak kita ketahui, maka mungkin saja harta yang ada pada kita adalah harta yang dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak tahu, maka pelajari syariat Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan yang halal dan terhindar dari yang diharamkan olehnya. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.